mau keluar, tiba-tiba di jalan guys keluar. Iya. 4 Oktober 2023, perempuan berusia 27 tahun Dini Sera Afrianti ditemukan tewas mengenaskan di basement mall yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Sebuah video amatir memperlihatkan Dini tergeletak di lantai parkiran mobil. Bahkan rekaman Dini saat digotong ke kursi roda hingga dimasukkan ke mobil juga tertangkap kamera. Setelah diusut, ternyata Dini diduga tewas karena dianiaya sang kekasih Gregorius Ronald Tanur sepulang karaoke. Ronald Tanur langsung diringkus Polrestabes Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pihak polisi mengungkap keduanya sempat cekcok hingga terjadi penganiayaan yang berujung korban tak sadarkan diri. Bahkan saat rekonstruksi dengan 60 adegan digelar, Ronald disebut menampar dan melindas korban di parkiran. Tim forensik menyatakan bahwa korban mengalami pendarahan organ dalam dan patah tulang serta luka memar. Kemudian ditemukan juga luka lecet pada anggota gerak atas. Sedangkan pada pemeriksaan dalam, kami temukan resapan darah pada otot leher atau lapisan kulit bagian leher kanan dan kiri. Kemudian patah tulang disertai resapan darah pada tulang iga kedua sampai 5. Kemudian ada luka memar pada organ paru dan luka pada organ hati. Yo bro, jangan lupa subscribe bro. Balik lagi di channel YouTube gua, Mario Hilman. Ini adalah momen pembacaan vonis bebas Gregorius Ronald Tanur yang diberikan oleh Ketua Hakim Erin Tuah Damanik dan 2 hakim anggota pada 24 Juli 2024. Vonis bebas diberikan Hakim Erin Tuah Damanik atas pertimbangan bahwa hakim hanya manusia biasa, bisa benar, bisa salah. 3 bulan kemudian, ketiga hakim ini terjerat operasi tangkap tangan Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi senilai 20 miliar rupiah dalam vonis bebas Tanur. Kejaksaan Agung menyita berbagai uang tunai rupiah dan mata uang asing yang mencapai 20 miliar rupiah di 6 lokasi. Penangkapan 3 hakim PN Surabaya mengantarkan tim penyidik Kejaksaan Agung pada terduga maklar kasus di Mahkamah Agung, Zarof Rikard. Mantan pejabat MA itu ditetapkan sebagai tersangka usai menerima suap dari pengacara Ronald Tanur dalam penanganan kasus tingkat kasasi. Zarof diduga menerima uang suap sebesar 5 miliar rupiah dalam bentuk pecahan uang asing. Suap ini untuk tetap menyatakan Ronald Tanur tak bersalah pada tingkat kasasi. Di mana awalnya LR meminta ZN agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar Hakim Agung, dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Kejaksaan menyita sejumlah uang tunai dan mata uang asing di rumah Zarof di kawasan Senayan, Jakarta yang jika dikonversikan mencapai 920 miliar rupiah. Tidak hanya itu, penyidik Kejaksaan Agung juga menyita emas seberat 51 kg. Menurut Kejaksaan Agung, semua barang bukti itu diperoleh Zarof dari pengurusan perkara di MA sejak 2012 hingga 2022. Nah, sesuai keterangan penyidik tadi, ini sejak tahun 2012 ya, sampai 2022. Nah, cuma yang bersangkutan lupa bahwa ini
diperoleh dari pengurusan beberapa perkara. Tapi perkara-perkara yang mana, nah ini sedang didalami juga oleh penyidik, walaupun yang bersangkutan menyatakan lupa karena mungkin terlalu banyak barangkali ya. Nanti kita... Juru bicara Mahkamah Agung, Hakim Yanto menyebut jika ada laporan suap di tingkat kasasi, maka akan ditindaklanjuti. Majelis Hakim Mahkamah Agung diketahui menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada Tanur yang membatalkan vonis bebas di tingkat Pengadilan Negeri Surabaya. Terkait pertanyaan menyangkut apakah akan ada pemeriksaan terhadap majelis kasasi karena ada catatan ada sejumlah uang yang masuk ke majelis kasasi. Ini saya kok baru dengar ya Mas ya, baru dengar. Tentunya kalau memang ada laporan resmi ya tentunya pimpinan akan mengambil sikap. Tapi sampai saat ini kok belum, saya baru mendengar ini. Baru mendengar ini ya nanti kita sampaikan ke pimpinan ya. Seperti itu. Usai 3 hakim tertangkap tangan dalam dugaan suap dan gratifikasi senilai 20 miliar rupiah, Pengadilan Negeri Surabaya dikirimi karangan bunga. Belum diketahui pengirim karangan bunga ini yang isinya menyindir kinerja hakim dan ucapan terima kasih ke Kejaksaan Agung. Tim Liputan Kompas TV. Kasus tangkap tangan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya oleh Kejaksaan Agung atas dugaan suap kasus Ronald Tanur harus jadi momentum bersih-bersih lembaga peradilan. Keputusan Mahkamah Agung memberhentikan 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur di kasus kematian dini Sera Afriyanti patut diapresiasi. Praktek suap dari terdakwa kepada hakim bukan tidak mungkin sudah jadi praktek yang masif di lembaga peradilan. Hakim sebagai wakil Tuhan dalam setiap keputusan perkara hukum adalah faktor penting dalam menjaga marwah penegakan hukum. Sekuat apapun penegak hukum menindak, tidak ada artinya jika benteng para hakim pemutus perkara bobol oleh suap. Pengadilan yang seharusnya menjadi rumah bagi para pencari keadilan berubah menjadi rumah yang mengerikan. Keputusan hakim bisa diperjualbelikan adalah kenistaan yang memalukan dan harus menjadi perhatian serius Mahkamah Agung. Ibu Ronald Tanur, Meiriska Wijaya atau MW, menyuap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya hingga 3,5 miliar rupiah agar anaknya bebas dari kasus pembunuhan dini Era Afriyanti. Kejaksaan Agung pun telah menaikkan status MW dari saksi menjadi tersangka. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar menerangkan, selama anaknya diproses hukum, MW menyerahkan sejumlah uang ke pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Dalam kasus ini, Lisa juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Uang suap untuk vonis bebas Ronald Tanur itu diberikan secara bertahap. Awalnya, istri ex-anggota DPR Edward Tanur itu memberi uang sebesar 1,5 miliar kepada LR. Kemudian, usai majelis hakim mengetuk vonis bebas bagi Ronald Tanur, MW kembali mengucurkan dana sebesar 2 miliar rupiah. Sehingga total suap yang dilakukan MW untuk membebaskan anaknya mencapai 3,5 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Abdul Kohar pada Senin 4 November 2024. Adapun kasus posisinya adalah sebagai berikut. Tersangka MB, Ibu Ronald Tanur, awalnya menghubungi LR untuk minta yang bersangkutan bersedia menjadi penasihat hukum Ronald Tanur. Kita ketahui bahwa Ibunda Ronald Tanur ini berteman akrab dengan LR karena anak LR dan anak MB ini atau Ronald Tanur ini pernah satu sekolah, jadi mereka sudah lama saling kenal. Selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober 2023, LR bertemu dengan tersangka MB di Cafe Excelso Mer Surabaya untuk membicarakan peristiwa yang telah dialami oleh Ronald Tanur. Pertemuan tersebut berlanjut
pada tanggal 6 Oktober 2023, di mana MB pada saat pertemuan dengan LR tersebut dilaksanakan di kantor LR yang beralamat di Jalan Kendal Sari Raya nomor 51 garis datar 52 Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, LR menyampaikan kepada tersangka MB ada hal-hal yang perlu dibiayai dalam pengurusan perkara Ronald Tanur dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Kemudian LR meminta kepada YR agar diperkenalkan kepada pejabat di Pengadilan Negeri Surabaya dengan inisial R dengan maksud untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur. Saya ulangi ya, bila tidak salah paham ini, LR meminta kepada YR minta tolong agar diperkenalkan seseorang tadi dengan maksud supaya dapat memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur. Kemudian kemudian LR bersepakat dengan tersangka MB untuk biaya pengurusan perkara Ronald Tanur berasal dari tersangka MB, dan apabila ada biaya yang dikeluarkan oleh LR yang terpakai lebih dulu untuk pengurusan perkara tersebut, maka tersangka MB akan mengganti di kemudian hari. Di dalam setiap permintaan dana oleh LR terkait pengurusan perkara, RL selalu meminta persetujuan kepada tersangka MB, serta LR meyakinkan tersangka MB untuk menyiapkan sejumlah uang guna mengurus perkara Ronald Tanur agar perkara Ronald Tanur tersebut dibebaskan oleh majelis hakim. Selama perkara Ronald Tanur berproses sampai dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tersangka MB telah menyerahkan sejumlah uang kepada LR selaku penasihat hukum Ronald Tanur sejumlah 1,5 miliar yang diberikan secara bertahap. Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai putusan Pengadilan Negeri Surabaya sejumlah 2 miliar, sehingga totalnya 3,5 miliar rupiah. Terhadap uang sebesar 3,5 miliar rupiah tersebut, menurut keterangan LR diberikan kepada majelis hakim yang menangani perkara dimaksud. Terhadap tersangka MB telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan berdasarkan surat perintah nomor 53 /F.2 /FD.2 /12 tanggal 4 November 2024. Bahwa kami penyidik sebenarnya juga kaget, ya, tidak menduga bahwa di dalam rumah ada uang hampir 1 triliun. Berapa yang mengurus kepada saudara, karena saking banyaknya dia lupa.
suap dan tipu daya di antara hukum yang sakral. Dalam koridor hukum, mafia peradilan melangkah tak ragu. Keadilan diputarbalikkan demi kepentingan yang tak terkatakan. Benarkah semua bisa dibeli? Rumah mewah 3 lantai di Jalan Senayan 8 ini menyimpan tumpukan uang bernilai hampir 1 triliun rupiah dalam berbagai mata uang. Hal ini bahkan membuat penyidik kaget melihat uang sebanyak itu disimpan di rumah. Tumpukan uang itu terdiri dari dolar Singapura, dolar Hong Kong, dan dolar Amerika Serikat. Uang-uang tersebut diduga merupakan suap dan gratifikasi yang diterima oleh Zarof dan salah satunya termasuk untuk mengurus perkara kasasi dari Ronald Tanur. Jadi artinya bahwa di sini terdakwa itu benar-benar terbukti bersalah. Meskipun dari ukuran dari aturan bahwa kami kecewa, ya boleh katakan kecewa, tetapi kami sudah bisa berbesar hati karena perusahaan terbukti bersalah. Itu aja. Yang pertama terbukti bersalah. Nanti kalau misalnya di perjalanan ada novum bisa kita bayarkan KPK. Tapi sekarang tidak menghalangi upaya hukum, tetap kita laksanakan eksekusi terlebih dahulu dan petunjuk pimpinan melaksanakan segera eksekusi. Secara terpisah, ternyata Kejaksaan Agung sudah mulai menelusuri indikasi korupsi sejak vonis bebas ditetapkan kepada Ronald Tanur. Dan benar saja, selang waktu 3 bulan, 3 hakim PN Surabaya terjaring OTT Kejagung. Uang dengan total 20 miliar rupiah dari hakim dan pengacara disita dalam OTT. Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka yang terdiri dari 3 hakim PN Surabaya yang menerima suap, yakni Erin Tuadamanik, Heru Hanindio, dan Mangapul, lalu pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat sebagai pemberi suap. Namun Kejagung belum menjelaskan nilai dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Sejak vonis MA, penanganan kasus begitu cepat. Sang maklar kasus, Zarof Rikar, diamankan keesokan harinya di Hotel Le Méridien Bali pada Kamis malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Jadi kita sudah melakukan langkah-langkah terkait pemblokiran ya aset-aset yang bersangkutan. Mahkamah Agung berkomitmen tidak akan melindungi anggota yang melakukan perbuatan yang tidak benar. Intensif akan selalu rutin melakukan pembinaan kepada para hakim, ya, agar tidak lagi terjadi hal yang terjadi harus kemudian, ya. Tadi sudah dimulai dengan melakukan pembinaan dan pengarahan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia. Berikutnya mungkin Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tun dan Militer se-Indonesia dan seterusnya.
ada banyak sekali PR dalam organisasi Mahkamah Agung ini yang harus dibenahi, Mas. Baik itu dari proses rekrutmen, proses monitoring dan evaluasi, proses promosi karir, dan lain sebagainya. Dan itu harus segera disusun, karena bagaimanapun organisasi yang baik itu tentu manajemennya baik. Jadi kita mendorong perbaikan manajemen. Kemudian bagaimana respon para hakim? Respon kita karena memang kita berangkat dari gerakan yang lahir dari semangat anti korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan ingin memperbaiki peradilan, tentu kita mendukung penuh terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi di pengadilan.